Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal iman arsyadakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Para ahlul ilmi dari kalangan para ulama rabbaniyin telah menggali banyak dalil dari Quran maupun hadis-hadis Nabi yang bertalian tentang fadailu wa mazaya Ramadan, tentang keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaan bulan Ramadan. Selanjutnya mereka memberikan satu syarah atau penjelasan kepada kita bahwasanya keistimewaan dan keutamaan Ramadan itu sangat banyak. Di antaranya adalah yang pertama, syahrul Ramadan huwa syahrul Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Setidaknya dalam hal ini ada dua makna. Yang pertama adalah tentang nuzulul Quran, tentang turunnya Al-Quran. Yang kedua adalah wadhifatuna lil Quran, tentang kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang kedua, syahrul Ramadan huwa syahrus syiyam. Bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya Allah mewajibkan puasa bagi hamba-hambanya yang beriman. Sebagaimana kita tahu, kewajiban tentang puasa ini tidak hanya diwajibkan oleh Allah atas umat Muhammad SAW, akan tetapi umat-umat sebelumnya juga diwajibkan puasa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya masalah puasa, sehingga usia ibadah puasa adalah setua dari nafas peradaban manusia. Yang ketiga, syahrul Ramadan huwa syahrus sabri. Bulan Ramadan merupakan bulan kesabaran. Bahkan ketika kita menjalani ibadah di dalam Ramadan, khususnya puasa, kita sedang melaksanakan 3 kesabaran sekaligus. Yang pertama adalah as-sabru fi ta'atillah, sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru anil maksiyah, sabar di dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga adalah was-sabru indal musibah, sabar ketika menerima musibah atau ujian. Yang keempat, syahrul Ramadan huwa syahrul jihad. Bulan Ramadan merupakan bulan jihad. Sebagaimana kita tahu melalui lintasan sejarah yang panjang, baik dalam syarah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi, maupun syarah sahabiyah, dalam sejarah kehidupan para sahabat, betapa perang-perang besar di dalam Islam yang di situ sebagai penentu antara kebenaran dengan kebatilan, antara kelompok terpuji dan kelompok yang tercela, itu banyak terjadi pada bulan Ramadan. Di antaranya adalah perang Badar, di mana saat itu kaum muslimin jumlahnya sekitar 313, sedangkan orang-orang musyrik gabungan juga di antaranya orang-orang Yahudi itu jumlahnya 1000 untuk inginnya mau menghabisi kaum muslimin atau barisan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, syahrul Ramadan huwa syahrul barakah. Bulan Ramadan merupakan bulan barokah. Barokah menurut penjelasan para ulama kita setidaknya maknanya ada 3. Yang pertama adalah az-ziyadatu wan nama', bertambahnya dan berkembangnya kebaikan. Di mana ibadah-ibadah yang kita jalankan selama di bulan Ramadan ini, Masya Allah,
pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah dengan kelipatan yang tidak terhingga, dan sengaja Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya itu sebagai anugerah yang luar biasa khususnya bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna yang kedua adalah as-subut wal luzum, tetapnya dan langgengnya kebaikan. Di antara maknanya adalah ketika kita melaksanakan amal soleh atau amal ibadah, kita berharap semoga bisa langgeng, kita bisa melaksanakannya sampai akhir hayat kita, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, yakni menetapi wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang ketiga adalah as-sa'adah. Ini makna barokah, yakni kebahagiaan. Di antara pengertiannya adalah ketika kita itu melaksanakan satu bentuk ibadah, amal soleh, di antara bukti kejujuran iman, kemudian kita merasakan kesenangan, kebahagiaan, dan kesyukuran karena kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, keistimewaan Ramadan yang selanjutnya adalah syahrul Ramadan huwa syahrul tarbiyah. Bulan Ramadan merupakan bulan pendidikan, baik pendidikan yang dalam ranah jiwa kita, pendidikan dalam ruhani kita, pendidikan dalam pikiran dan fisik kita. Artinya di antara tarbiyah yang disentuh melalui madrasah Ramadan ini sangat holistik atau lengkap, yang nanti diharapkan untuk menjadi alumni-alumni dari madrasah Ramadan adalah alumni-alumni yang muttaqin, alumni-alumni yang solihin, sebagai hamba Allah yang terbaik di muka bumi ini. Kemudian yang ke-8, syahrul Ramadan huwa syahrul maghfirah. Bulan Ramadan merupakan bulan ampunan. Allah Subhanahu wa taala menyediakan ampunan bagi hambanya baik siang maupun malam. Melalui apa? Yakni melalui ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika hamba-hamba Allah tersebut betul-betul melaksanakannya secara ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dia akan memperoleh ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Keistimewaan yang ke-9, syahrul Ramadan wa syahrul rahmah. Bulan Ramadan merupakan bulan rahmat, dan kita tahu dalam banyak hadis, di antaranya adalah rahmat Allah selama bulan Ramadan ini adalah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayadin fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima. Di dalam bulan Ramadan seluruh pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, seluruh pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah, setan-setan yang jahat dibelenggu oleh Allah, dan di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan malam itu, maka dia terhalang untuk mendapatkan kebaikan untuk selamanya. Kemudian yang terakhir, syahrul Ramadan huwa syahru itqim minan nar. Bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya Allah membebaskan hamba-hamba yang dikehendakinya dari siksaan api neraka. Dan ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa, karena dalam parameter kesuksesan di dalam Islam, orang sukses bukanlah orang yang mendapatkan kekayaan yang luar biasa di muka bumi ini, juga mereka yang mendapatkan jabatan yang luar biasa, karena kekayaan dan jabatan hakikatnya adalah ujian. Tapi parameter kesuksesan adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang-orang yang sukses. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan di dalam iman dan Islam, di dalam menjauhi apa-apa yang di dalam menjalankan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dan di dalam menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita mendapatkan rahmat Allah, ampunannya Allah, dan juga surganya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.